Baiklah, ini merupakan lanjutan dari SPSS Solution Part 2, di mana kita akan bahas tentang Independent Sample T-Test menggunakan SPSS. Jadi konteks dari analisis data ini adalah untuk uji T sampel tidak berpasangan. Jadi konteksnya misalkan kita melakukan penelitian pada dua kelas, di mana satu kelas dilakukan perlakuan atau diterapkan sebuah perlakuan yaitu dinamakan kelas eksperimen, dan satu kelas lagi merupakan kelas pembanding dari pembelajaran yang biasa, misalkan metode konvensional. Jadi dari dua kelas ini kita ingin melihat perbedaannya yang mana yang lebih baik. Jadi misalkan contohnya di sini adalah konteksnya menilai perbedaan hasil belajar matematika antar siswa belajar dengan menggunakan media game interaktif pada kelas eksperimen dan siswa yang belajar dengan menggunakan metode konvensional pada kelas kontrol. Dan di video ini juga sudah disediakan di bagian deskripsi video data pada format Excel, data independent sample t-test. Jadi silahkan di-download data format Excel-nya terlebih dahulu. Jadi adapun data yang kita miliki di sini adalah untuk kelas eksperimen saya sajikan datanya itu ada 15 siswa dan kelas eksperimen dengan 15 siswa juga. Nah, sekarang apabila data Excel sudah di-download, kita lanjut saja dengan membuka SPSS. Sama seperti sebelumnya, untuk tampilan awal SPSS kita ambil new dataset. Kemudian karena data tadi pada bentuk Excel, kita lakukan import ke SPSS seperti video sebelumnya dengan mengklik file, kemudian import data, ambil Excel, kemudian pilih di bagian folder yang setelah kita simpan data SPSS kita tadi, yang merupakan judulnya itu adalah data independent sample t-test. Kemudian open, dan pada preview ini nomor pada Excel-nya terdapat, dan kita hapus nomor pada Excel-nya terlebih dahulu, yaitu di bagian sel A1 sampai A31. Jadi kita cukup tuliskan sel B1.2 C31, enter. Maka kolom nomornya sudah kita hapuskan. Kemudian oke. Kita tunggu datanya tampil, dan ini merupakan datanya sudah tampil. Setelah data view-nya tampil, kita cek dulu variable view. Variable view-nya itu untuk kelas, cek lagi, ini data kelas itu berupa kata eksperimen, 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 dan kontrol, ya kan. Dan di SPSS itu kita tidak menggunakan string pada video kali ini. Jadi untuk eksperimen kita gantikan dengan angka 1 dan kelas kontrol kita gantikan dengan angka 2. Jadi ditulis di sini eksperimen itu dengan angka 1 semuanya menggunakan keyboard. Sudah, setelah itu kontrol kita ganti dengan angka 2. Sudah. Setelah data view-nya sudah terganti semuanya, tidak ada dalam bentuk kata, semuanya sudah berupa angka, kita cek lagi variable view. Nah, untuk tipe kelas pada variable view ini string, karena awalnya tadi berupa kata. String ini kita ganti ke numerik, karena sudah diganti dalam bentuk angka 1 dan angka 2. Width atau panjang, panjangnya itu kita ganti 2 saja, kita perkecil. Kemudian karena kelas kita tadi ada 2 kelas, berarti kita tambahkan values pada barisan kelas. Values yang ada tanda panah titik 3 di sini kita klik. Kemudian kita tambahkan yang ada simbol tambah. Values-nya 1, kemudian kita labelkan 1 itu tadi adalah eksperimen. Kemudian kita tambahkan lagi karena kita punya kelasnya itu ada 2. Jadi 2 labelnya itu kelas kontrol. Untuk SPS 25 sama tampilannya berbeda saja. Setelah
Karena kelasnya sudah kita masukkan 2 kelas, yaitu eksperimen dan kontrol, kemudian kita okekan. Kemudian kita lihat measure-nya, nominal itu boleh maupun scale ya. Diganti scale juga tidak apa-apa. Nah, kemudian data view. Lanjut, setelah data view sama variable view kita sudah disetting, sekarang kita lanjutkan pada langkah-langkah SPSS untuk melakukan uji independent sample t-test. Jadi tetap pada menu analyze, kita klik analyze, kemudian kita ambil compare mean. Setelah kita ambil compare mean, kita ambil independent sample t-test. Maka tampilan menu independent sample t-testnya seperti ini, ada 2 tabel yang harus kita isi. Perlu catatan, test variabel ini adalah nilai yang berupa angka. Jadi yang di sini saya kasih nama nilainya itu adalah skor. Jadi ini tergantung penamanya aja ya. Pokoknya yang berupa angka. Kalau kelas tadi dia berupa kelas, yaitu eksperimen kontrol. Jadi bukan di test variabel, tapi test variabel itu adalah skornya yang berupa nilainya. Kemudian untuk kelas kita tempatkan di grouping variable. Nah, pada bagian grouping variable ini kan ada tanda tanya, kelas tanda tanya. Itu artinya belum teridentifikasi kelasnya. Jadi kita klik define group. Define groupnya itu grup 1 kita tuliskan 1, grup 2 kita tuliskan 2. Jika sudah seperti ini, continue. Maka tanda tanya itu sudah berubah jadi 1 dan 2. Sesuai dengan pelabelan kita, pemberian nomor eksperimentus angka 1, kontrol itu angka 2. Kemudian oke, kita tunggu hasil outputnya. Nah, ini sudah SPSS kita sudah menampilkan hasil output dari independent t-test, di mana di sini ada 3 tabel output yang dihasilkan. Untuk tabel pertama itu adalah grup statistik. Grup statistik ini merupakan kayak seperti identitasnya. Jadi kita bisa cek ulang, misalkan eksperimen jumlahnya tadi 15 dan itu benar sesuai dengan Excel kita. Dan kontrol itu 15. Rata-rata dari kelas eksperimen kita miliki yaitu 81,82 dengan standar deviasinya itu 3,137. Sementara pada kelas kontrol rata-ratanya adalah 72,20 dengan standar deviasi atau simpangan bakunya itu 2,704. Itu untuk tabel nomor 1. Nah, untuk tabel nomor 2 yaitu yang output dari uji T sampel tidak berpasangan tadi, yaitu independent sample t-test. Jadi, jika kita ingin menentukan nilai T, itu didapatkan T-nya itu adalah 9,040, yaitu pada tabel output independent sample testnya. Nah, untuk p-value-nya atau signifikannya itu terdapat pada bagian kolom signifikan. Nah, di sini signifikannya itu ada one side, ada two side atau satu pihak, dua pihak. Dari hasil satu pihak dan dua pihak, one side dan two side-nya itu p-value yang kita miliki adalah kecil dari 0,01 atau bisa juga di sini yaitu titik 000. Itu sama saja ya, titik 000 itu sama saja dengan kecil dari 0,001. Nah, jadi yang tabel kita pindahkan adalah 2 tabel ini. Jadi ini penyajiannya, kita menginterpretasikan hasil output dari SPS kita. Jadi dari tabel cuma 2 yang kita deskripsikan atau interpretasikan, yaitu grup statistik dan independent sample t-test. Jadi rata-rata kelas eksperimen dengan nilai 81,87 itu lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan nilai 72,20. Dan nilai signifikan dan yang disorot di sini adalah total, yaitu 0,01 atau kecil dari 0,001 itu kecil dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kedua kelas, baik itu menggunakan game interaktif maupun dengan konvensional. Jadi artinya pembelajaran menggunakan media game interaktif pada kelas kontrol lebih efektif meningkatkan atau lebih baik meningkatkan hasil belajar matematika dibandingkan metode konvensional atau kelas kontrol. Demikian penjelasan mengenai cara melakukan pengujian dan konteks dari
penelitian yang menggunakan independent sample t-test serta menginterpretasikannya. Semoga bermanfaat. Saya kiri, terima kasih.